Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Di bacaan sebelumnya beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa tanda Allah tidak peduli kepada kita ketika kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sibuk dengan hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian beliau juga mengingatkan kita jangan sampai kita menggunakan sedikit pun waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Andaikan ada 1 jam dari umur kita gunakan pada hal yang tidak bermanfaat, sudah sepantasnya untuk kita sesali sepanjang masa, kata beliau. Kenapa? Karena waktu itu ada spesial, ada hal khusus yang ada pada ilmu yang ada pada waktu, nggak ada pada yang lain. Misalkan waktu itu ketika dia sudah berlalu, dia nggak bisa ditarik kembali. Ya, nafas yang sudah kita keluarkan ya sudah berlalu. Kemudian waktu juga tidak diperjualbelikan. Betapapun kita memiliki banyak harta, pengen membeli waktu, nggak bisa. Kemudian waktu yang sudah berlalu pun kita akan ditanyakan. Nggak ada yang gratis. Di akhirat nanti menurut riwayat kita akan ditanyakan tentang umur kita. Fima afnaita, kemana umur itu sudah kita gunakan, dalam kebaikan atau keburukan. Kemudian juga sebelumnya beliau menyatakan bahwa manjawadal alba'in, orang yang sudah melewati umurnya, lewat 40 tahun dan belum banyak kebaikannya dibanding dengan keburukannya, hendaklah dia siap-siap menuju neraka. Ini beliau tidak sedang membuat kita putus asa, enggak. Artinya pintu taubat selalu terbuka, walaupun kita sudah berumur 50, 60 segala macam, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Allah senantiasa menerima taubat kita. Jadi kita jangan putus asa dan kecewa. Coba beliau mengingatkan kalau kita sudah berumur 40 tahun, berarti kita sudah melewati 2/3 dari kehidupan. Kehidupan kita di dunia tidak akan lama lagi. Artinya ini beliau sedang memotivasi kita, mendorong kita untuk segera berbenah jikalau memang kehidupan kita belum jelas. Kemudian sekarang beliau melanjutkan ayyuhal walad, wahai anak, an-nasihatu sahlun. Bermula nasihat itu mudah. Memberi nasihat itu hal yang mudah. Semua orang bisa melakukannya. Orang yang telah menghafal banyak ayat, banyak hadis, banyak kalam para ulama dengan mudah sekali bisa memberi nasihat. Wal mushkilu qabuluha, dan bermula yang muskil, yang rumit itu menerimanya nasihat. Artinya mempraktekkannya itu yang susah, yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Kenapa menerima nasihat susah? Kata beliau, li'annaha fi madaki muttabi'il hawa murrun. Karena sesungguhnya nasihat pada rasa mazak, pada rasa pengikut hawa nafsu itu pahit. Nasihat itu kebenaran itu pahit. Kenapa kebenaran itu pahit? Nasihat itu pahit. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena bermula segala larangan itu memang disukai dalam hati-hati mereka. Semua orang suka kepada larangan. Karena larangan-larangan Allah itu kelihatan indah, kelihatan menyenangkan. Walaupun kesenangannya kadang bersifat sementara. Tapi orang suka. Secara umum, secara tabiat manusia itu suka kepada larangan. Alal khusus man kana talibal ilmi rasmiyyi mushtaghila fadlin nafsi wa manakibid dunya. Alal khusus ibarat yang lain khususan. Arti alal khusus yakni khususan. Lebih-lebih lagi kepada orang
Yang ada yaitu talibal ilmi rasmi. Yang ada yaitu mencari ilmu resmi. Ilmu rasmi di sini maksudnya lebih-lebih orang-orang yang hanya mencari ilmu yang sebatas namanya saja. Kelihatannya ilmu, tapi pada hakikatnya itu bukan ilmu. Artinya ilmu-ilmu yang hanya teori semata, tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan ilmu sebenarnya. Orang-orang yang hanya mencari ilmu rasmi, ilmu yang namanya, yang hakikatnya bukan ilmu. Kata beliau dalam kitab-kitab yang lain, semacam ilmu tentang perdebatan, nah, ilmu-ilmu falsafah, semuanya tidak berguna dalam agama. Mushtaghilah fadlin nafsi, lagi yang menyibukkan, melebihkan diri. Maksudnya orang-orang yang hanya sibuk mencari ilmu untuk jadi populer, supaya dirinya kelihatan hebat dibanding dengan teman-temannya. Itu maksud dari mushtaghilah fadlin nafsi. Wa alal khusus lagi orang-orang yang ada yaitu mencari ilmu yang rasmi, sibuk mengutamakan dirinya, artinya melakukan hal-hal supaya dia tampil lebih hebat dari orang lain. Wa manaqibid dunia, kita atah kepada ilmi. Orang-orang yang ada yaitu mencari kelebihan dunia. Orang yang fokusnya hanya mencari kelebihan di dunia. Fa innahu yahsibu annal ilmal mujarrada lahu wasilah. Maka sesungguhnya si talib ilmu seperti itu mengira ia bahwa sungguh ilmu yang mujarrad. Arti ilmu yang mujarrad, ilmu yang terbebas dari amal. Ilmu yang tanpa amal. Maka sesungguhnya si talib itu mengira ia bahwa sungguh ilmu yang mujarrad, ilmu yang tanpa amal itu sabit baginya ilmu itu wasilah. Dia mengira kalau ilmu saja tanpa amal itu sudah cukup untuk menyampaikannya kepada keselamatan. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, yang akan adalah keselamatannya dan kebebasannya itu sabit dalamnya ilmu. Nah ini orang-orang yang hanya mengejar nilai, dia mengira ilmu doang, yang penting sudah hafal banyak hal, sudah cukup untuk menjadi perantara yang akan menyelamatkannya. Untuk di dunia barangkali bisa, tapi di akhirat tidak. Nah, harus ada amalnya. Wa annahu mustaghnin anil amal. Wa annahu, kita ataf kepada annal ilma, bahwa sungguhnya si talib itu mengira ya bahwa sungguhnya ilmu itu mustaghnin, itu terkaya dari amal, itu cukup tanpa amal. Orang-orang yang mengira ilmu saja sudah cukup, tidak perlu beramal. Nah, orang-orang seperti inilah yang larangan baginya itu lebih disukai. Nah, yang nasihat untuknya itu terasa pahit. Sembunyi-sembunyi suka melakukan pelanggaran. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Bermula ini bahwa ilmu doang tanpa amal itu bisa menyelamatkan, itu i'tikad falasifah. Keyakinan falasifah. Falasifah di sini orang-orang yang enggak percaya tentang adanya akhirat. Jadi fokus hanya kepada dunia saja. Ahli-ahli falsafah itu kalau ditanya sesuatu, dia jawabnya panjang lebar, sangat pintar sekali dalam berteori, tapi kebanyakan tanpa amal. Begitu menurut di sini, walaupun tidak semuanya. Nah, artinya beliau menyimpulkan di sini al ilmu amalun wa laisa mujarrada wasilah. Ilmu itu amal. Ilmu baru bernilai harus ada amalnya, bukan semata-mata wa laisa mujarrad wasilah. Tidak ada ianya ilmu itu hanya jadi perantara untuk membawa kita menuju keselamatan tanpa amal. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Artinya subhanallah ini untuk menunjukkan kepada ta'ajub, heran kita, kok bisa orang berkeyakinan seperti itu, bahwa ilmu doang tanpa amal itu bisa menyelamatkan. La ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akida. Tidak mengetahui akan ini nilai oleh bahwa sungguhnya si talib hina hassala al-ilma, ketika telah mendapati ia akan ilmu, idza lam ya'mal bihi, bila tidak beramal ia dengannya ilmu, niscaya adalah hujjah
kepadanya si talib itu lebih kuat, lebih berat. Aneh kata beliau. La ya'lamu hadzal qadra, tidak mengetahui akan ini nilai oleh bahwa sungguhnya si talib. Seorang santri ketika sudah mendapatkan ilmu, bila dia tidak mengamalkan ilmunya, hujjah Allah kepadanya lebih kuat. Artinya ketika kita sudah tahu sesuatu tanpa mengamal, itu justru musibah kepada kita. Apanya? Hujjah Allah kepada kita itu lebih berat. Karena kita akan ditanyakan tentang dua hal. Pertama ditanyakan tentang ilmu kita, kemudian ditanyakan kenapa kita tidak mengamalkan ilmu. Adapun orang yang belum belajar cuma ditanyakan kenapa engkau tidak belajar. Karena nggak mungkin dia beramal tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi hujjatu alaihi, hujjah yang akan memberatkan kita. Kalau hujjatulana itu hujjah yang akan menguntungkan kita. Orang yang berilmu tanpa amal itu lebih berat. Berdasarkan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih." Sesungguhnya yang paling berat manusia nisbah siksa pada hari kiamat itu seorang yang alim, seorang yang berilmu, lam yanfa'hu, yang tidak memberi manfaat kepadanya oleh Allah dengan ilmunya. Artinya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kita rata-rata yang kita amalkan cuma ilmu nahu doang. Fa'il marfu, ya kita baca marfu. Maf'ul mansub, kita baca nasab. Nah, itu yang kita praktekkan. Nah, padahal yang pokoknya bukan itu. Segala macam pengetahuan yang sudah kita tahu, baik yang fardunya ataupun yang sunnahnya, jarang atau malas kita praktekkan. Ini luar biasa. Dari kitab, sesudah kita membaca kitab ini, bagus kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Karena di sana nanti jadi ukuran kata beliau. Kalau hal-hal yang beliau jelaskan itu diterima oleh jiwa kita, mudah untuk kita lakukan, itu salah satu tanda bahwa tujuan kita mencari ilmu memang karena Allah, bukan karena hawa nafsu atau karena lainnya. Warwiya anna Junaidan qaddasallahu ruhahul aziza ru'ya fil manam. Diriwayatkan orang bahwa sungguh Junaid al-Baghdadi qaddasallahu ruha, semoga menyucikan oleh Allah akan ruh beliau yang mulia. Diriwayatkan bahwa sungguh Junaid ru'ya itu dilihatkan akan dianya Junaid fil manam, dalam mimpi, ba'da mautih, sesudah kematiannya. Sesudah al-Junaid ini meninggal, ada sahabat Junaid yang bermimpi melihat Junaid. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya Junaid, mal khabaru ya Abul Qasim, apa itu berita wahai Abul Qasim, apa yang terjadi Abul Qasim di akhirat? Qala, berkata ianya al Junaid, tahatil ibarah. Tahatil ibarah, arti tahat halakat. Tahat ini telah hancurlah segala ibarat. Artinya segala ibarat-ibarat yang selama di dunia kita suka mengajarkan orang lain, suka membaca banyak kitab segala macam. Wafaniyatil isyarah, dan telah fanalah segala isyarah-isyarah. Arti isyarah di sini maksudnya ilmu-ilmu batin. Ilmu-ilmu batin yang dulu tentang yang sudah kita pelajari selama di dunia. Tahatil ibarah, hancurlah segala ibarat-ibarat. Fanalah segala isyarah. Ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Tidak memberi manfaat kepada kita, tidak memberi manfaat kepada kami illa raka'atun, kecuali beberapa rakaat, raka'naha, yang kami rukuk akannya rakaat, fi jawfil laili, dalam pertengahan malam. Kata beliau, yang memberi manfaat hanya beberapa rakaat yang dulu sempat kita lakukan di tengah malam. Kenapa ini bisa memberi manfaat? Karena inilah amal yang sesungguhnya. Kemudian amal di tengah malam menunjukkan kepada amal itu terbebas dari riya dan penyakitnya. Adapun segala macam ibarat-ibarat yang sudah kita ungkapkan, kita ajarkan orang lain, segala macam isyarah-isyarah, ada kemungkinan besar disusupi oleh banyak hal, banyak afat. Bisa ada riyanya, ada hal-hal yang lain, atau pengen popularitas dan sebagainya. Karena itu yang tersisa di akhirat hanya beberapa rakaat yang kita lakukan di tengah malam tanpa ada seorang pun yang tahu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya beramal, bahwa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan.
bukan hanya ilmu yang diriwayatkan saja. Kemudian ayyuhal walad, wahai anak, la takun minal a'mali muflisan, jangan adalah engkau dari amal itu yang muflis. Jadi muflis ini bangkrut. Jangan sampai engkau bangkrut dari amalan, artinya orang yang tanpa amalan. Wa minal ahwali khalian, jangan adalah engkau dari segala ahwal itu yang sunyi. Ahwal ini maksudnya kondisi seseorang, ada makam seperti kita bersyukur. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam golongan orang yang tawadu. Jangan sampai kita tidak masuk di dalam golongan orang yang tidak bertawakal. Itu namanya ahwal. La takun minal a'mali muflisan, jangan sampai adalah engkau dari segala amal itu yang miskin. Jangan sampai adalah engkau dari segala ahwal itu yang sunyi. Watayakkan, yakini olehmu, wahai murid, annal ilmal mujarrad la ya'khudul yad, bahwa sungguh ilmu yang semata-mata, ilmu yang tanpa amal, la ya'khudul yad, itu tidak mengambil ia akan tangan. Maksud tidak mengambil ia akan tangan di sini, itu tidak bisa menyelamatkan pemiliknya. Ya, tidak bisa menyelamatkan pemilik ilmu yang tanpa amal. Kita tahu banyak hal, tahu salat sunat apa saja, tahu kebaikan banyak, tapi kita enggak mempraktekkannya, yang enggak ada nilainya. Beliau memberikan contoh di sini seperti ini. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyaru asyafin hindiyah. Bermula contohnya itu, jikalau adalah kepada seorang laki-laki fi bariyah, di darat, di hutan. Jikalau adalah kepada seorang laki-laki di hutan, itu asyaratu asyaf, itu dia memiliki 10 pedang Hindia, pedang yang sangat tajam, ma'a aslihatin ukhra, bersama senjata yang lain. Seseorang yang tersesat di hutan belantara, dia memiliki 10 pedang dan senjata yang lain. Wa kana rajulu sujaan, dan adalah laki-laki itu seorang pemberani, wa ahla harbin, dan ahli peperangan. Punya senjata, dia seorang pemberani, juga ahli perang, ahli strategi. Fahamala alaiha sadun mahib, maka menyerang kepadanya oleh singa yang menakutkan. Tiba-tiba diserang oleh singa. Madannuka, apa itu perkiraanmu? Ketika dia memiliki banyak senjata, kemudian dia diserang oleh singa, kemudian dia tidak menggunakan senjatanya untuk melawan singa. Apakah senjata itu akan bergerak sendiri untuk menyerang singa? Tentunya tidak. Jadi ilmu itu senjata. Ketika kita punya ilmu, kemudian ilmu tidak kita amalkan, ilmu tidak akan menyelamatkan kita. Jadi ilmu harus digunakan, sebagaimana juga senjata harus digunakan. Beliau menyatakan, hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bilasti'maliha wa darbiha. Adakah akan menyelamatkan oleh senjata-senjata itu akan keburukannya singa, minhu, darinya seseorang, bilasti'maliha, dengan tidak menggunakan senjata, wa darbiha, dengan tidak memukulkannya senjata. Dia bertanya, apakah mungkin tadfa'ul aslihah, membela oleh senjata-senjata itu akan keburukannya singa, darinya seseorang? Mungkin enggak senjata bergerak sendiri untuk menyerang singa? Bilasti'maliha, dengan tanpa menggunakannya senjata, wa darbiha, tanpa memukulkan senjata. Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darb. Dan sebahagian dari hal yang maklum bahwa sungguhnya senjata itu la tadfa'u, tidak bisa menolak ia, tidak bisa membela ia illa bitahrik, kecuali dengan digerakkan dan dengan dipukulkan. Baru singa itu kabur atau lari ketika senjata diambil, digunakan untuk menyerang singa. Begitu lebih kurang. Begitu juga dengan pengetahuan. Kita tahu berbagai macam hal tanpa praktek, ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Beliau di sini juga, fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyah, maka demikian pula jikalau membaca oleh seorang laki-laki akan 100.000 masalah ilmiah. Dia telah membaca banyak kitab, ratusan ribu pengetahuan dia tahu, masalah semua bisa diselesaikan. Wa 'allamaha, dan dia mengajarkan akannya masalah. Wa ta'allamaha, dan mempelajari ia akannya masalah. Wa lam ya'mal biha, dan tidak mengamalkan ia dengannya masalah. La tufiduhu illa bil amal, itu tidak akan memberi faedah ya masalah itu akannya kecuali dengan amal.
Jadi ilmu tanpa amal benar-benar tidak bermanfaat sama sekali. Jadi beliau ini membuat perumpamaan tentang amsilatun libayani wujubil amali bil ilmi, contoh-contoh menunjukkan bahwa wajibnya beramal dengan ilmu. Ya seperti senjata, karena ilmu itu dianggap sebagai senjata. Senjata baru berguna ketika digunakan. Al ilmu bila amalin kasayfi bila yadin. Ilmu tanpa amal seperti senjata tanpa tangan. Enggak berfungsi. Nah, kemudian ini juga kesimpulannya bisa diambil, al ilmu la yanfa'u bila amalin, ilmu itu memang tidak berguna dengan tanpa amal. Beliau membuat lagi contoh, wa misaluhu law kana lirajulin hararatun wa maradun safrawiyun. Bermula contohnya lagi itu jikalau adalah bagi seorang laki-laki itu panas, wa maradun dan sakit safrawi. Sakit apa ini? Sakit safrawi. Penyakit kuning barangkali ya. Ya, sakit apapun lah. Ya, bermula contohnya itu jikalau adalah bagi seorang laki-laki itu hararah, dia panas, wa maradun safrawiyun dan sakit kuning, penyakit kuning. Yakunu alajuhu bisakanjubin wal kashkab. Dan adalah obatnya penyakit itu dengan sikanjubin dan kashkab. Apa arti sikanjubin? Sikanjubin ini diartikan khalitun min khalin wa asal. Sikanjubin yaitu campuran dari cuka dan madu. Kashkab itu ma'us syair, air gandum. Seseorang yang menderita satu penyakit, kemudian obatnya katakanlah tadi sikanjubin, campuran cuka dan madu dan air gandum. Fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima. Maka tidak hasillah oleh kesembuhan kecuali dengan menggunakan keduanya. Kita sakit, kita tahu obatnya, tapi obatnya nggak diminum, ya nggak akan bermanfaat, nggak akan menyembuhkan penyakit. Begitu juga tentang pengetahuan. Nah, ini beliau membawakan syair bahasa Persi. Karmaidu hazari ritli caimabi tamai nukhuri naba syadat syaidabi. Nah, ini bahasa Parsi. Artinya apa? Artinya di sini ada artinya ingkilta alfiritli khamran, jika engkau menyukat, jika engkau menakar akan 1000 alfai, jika engkau menakar akan 2000 liter khamar, minuman keras, la takunu sakrana wa majnuna, engkau tidak akan menjadi mabuk dan gila malam tashrabha, selama engkau tidak meminumnya. Nah itu. Ya, kita jualan minuman keras katakanlah setiap hari, ya nggak akan membuat kita mabuk dan gila kalau kita tidak meminumnya. Begitu juga dengan pengetahuan, kita sudah membaca ratusan kitab tanpa kita amalkan, nggak ada manfaat sama sekali. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, jikalau seandainya engkau telah membaca akan ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, engkau telah mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillah, tidak adalah engkau itu yang bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala illa bil amal, kecuali dengan mengamalkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwa tidak adalah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Yang kita bawa nanti ke hadapan Allah apa yang kita usahakan, hasil usaha kita sendiri. Kalau hasil usaha orang lain ya nggak ada jaminan. Katakanlah ada yang mengirim, itu juga belum tentu nyampe. Nah, jadi kata beliau, kita membaca 100 kitab, mengumpulkan 1000 kitab, nggak akan kita dapatkan manfaatnya kecuali dengan amal. Sesuai dengan firman Allah, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, hasil usahanya sendiri. Faman qala inna hadhil ayah mansukhatun biqaulihi alaihi salam, idza mata bnu adam inqata amalu illa min salas, al hadis fal mansuh wa hadzal qail. Maka barang siapa yang berkata iya, apa dia kata? Sesungguhnya ini ayat itu dinasah. Oh, ayat ini dinasah, tidak berguna untuk manusia kecuali apa yang dia usahakan, itu telah dinasah dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Idza mata bnu adam, bila matilah seorang manusia, inqata amaluh, putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara.
Apa 3 perkara? Waladun salihun yad'ulah, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun dajratun. Hadis. Kata beliau, fal mansuh wa hadzal qail, maka yang dihapus itu ini yang berkata. Maka bermula yang dihapus, dianya yang dihapus itu ini. Jadi seolah-olah ini kalau kamu bilang ini ayat sudah dinasakh, yang dinasakh kamunya bukan ayatnya. Ya. Katakanlah dinasakh, kata beliau, wala in kanat mansukhatan fama taqulu fi qoulihi ta'ala. Dan jikapun ada ianya ayat itu dinasakh, fama taqulu, maka apa pendapatmu pada firman Allah Ta'ala? Okelah ayat di atas dinasakh. Ayat yang lain banyak banget yang menyatakan tentang pentingnya amal. Antara lain, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ada ia itu mengharapkan ia akan bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendak beramal ia akan amalan yang soleh. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan amal soleh kalau pengen selamat, pengen bertemu Allah. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Artinya kita akan dibalas berdasarkan hasil kerja kita. Jaza'an bima kanu yaksibun, balasan dengan apa yang mereka usahakan. Jazaan sebagai balasan terhadap apapun yang mereka usahakan. Kita dibalas hasil kerja kita. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, orang-orang yang melakukan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka itu surga firdaus sebagai tempat tinggal. Semua berkaitan dengan amilus sholihah, ada amalannya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat ia, wa amana, beriman ia, wa amila amalan sholiha, dan beramal ia akan amalan yang saleh. Semua banyak banget ayat yang menunjukkan tentang pentingnya amal. Enggak akan selamat tanpa amal. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa pendapatmu pada ini hadis? Buniyal islamu ala khamsin, dibangun akan Islam di atas 5 dasar, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Harus ada iqamis shalahnya, melaksanakan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadan, harus ada puasa Ramadannya, wa hajjil bait, dan pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, terhadap orang-orang yang sanggup ia kepadanya haji nisbah berjalan. Jadi rukun Islam juga menyatakan enggak cukup cuma syahadah, harus ada amalnya, salatnya, zakatnya, puasa, haji, dan sebagainya. Beliau menyimpulkan al-amalut taklifiyah, amal-amal yang taklifi itu dalilun, menjadi dalil kepada wajibnya ilmu dengan amal. Wajibnya ilmu dengan amal, wajib beramal dengan ilmu. Al-ilmul kasir, ilmu yang banyak, bila amalin, tanpa amal, laisa ahlan, tidak ada itu menyebabkan dia jadi berhak li rahmatillah, bagi rahmat Allah. Kemudian beliau menyatakan, wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Dan iman itu qaulun bil lisan, iman itu ucapan dengan lidah syahadah, tasdiqun bil jinan, pembenaran dengan hati. Kita ucapkan dengan lidah, kita yakini dengan hati, amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi enggak boleh kita pisahkan satu bagian, hanya ucapan lidah dan keyakinan hati tanpa amal dengan anggota badan. Wa dalilul a'mali aksaru min ayyuhsa, bermula dalil beramal itu banyak banget. Aksar, lebih banyak, min ayyuhsa, daripada bahwa dihitungkan akan dianya dalil. Kita enggak akan sanggup mengumpulkan banyak dalil tentang kewajiban beramal, itu sangat banyak sekali, bahkan enggak terhitung, begitu lebih kurang. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamih, sekalipun adalah seorang hamba itu sampai ia kepada surga dengan karunia Allah dan dengan kedermawanannya. Benar memang masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan karunia Allah. Tapi tanpa amal juga kita bakal jauh dari karunia Allah. Karena Allah menyatakan, innallaha qaribun minal muhsinin, rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi bermula dalil amal itu banyak, aksaru, lebih banyak dari bahwa dihitungkan akan dianya dalil. Wa in kanal abdu yablughul jannah, sekalipun adalah si hamba itu sampai ia ke surga dengan karunia Allah dan kemurahannya.
Lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatih, tetapi sesudah bahwa siap-siap ianya si hamba dengan taatnya Allah dan dengan ibadahnya Allah. Li'anna rahmatallah karibun minal muhsinin, karena rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Benar, masuk surga bukan dengan amal. Nah, tetapi tentunya masuk surga tadi dengan karunia Allah. Tapi karunia Allah itu kita dapatkan sesudah kita taat kepada Allah, sesudah kita beribadah kepada Allah. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik, orang yang taat dan beribadah kepada Allah. Misalkan ada yang protes, walau qila, jikalau dikatakan orang yablughu aidan bimujarradil iman, sampai ianya seseorang pula ke dalam surga dengan hanya semata-mata iman. Bukankah orang yang beriman pada akhirnya dia akan masuk surga walaupun tanpa amal? Qulna, kami katakan, na'am, benar. Pada akhirnya orang akan masuk surga tanpa amal. Tapi masalahnya lakin mata yablugh. Tetapi kapan sampai ia? Kapan kita akan sampai ke surga? Kam min aqabatin ka'udin tastakbiluhu ila ayyasila. Berapa banyak dari aqabah, dari bukit-bukit. Kam min aqabatin ka'udin, berapa banyak dari bukit-bukit yang sukar. Tastakbiluhu, yang menghadapi ia akannya. Yang menghadapi ianya bukit akannya ila ayyasila, hingga bawah sampai ia. Boleh saja kita menyatakan seseorang akan masuk surga dengan iman doang tanpa amal. Tapi beliau menyatakan, ya, tapi kapan dia sampai? Harus ke neraka dulu yang waktunya nggak jelas, sangat lama. Ya, kam min aqabah, berapa banyak dari bukit, tanjakan-tanjakan yang berat, yang menghadapi ianya tanjakan akannya hingga sampai ia ke surga Allah. Ya. Jadi nggak boleh kita cuma mengandalkan iman, karena di neraka itu nggak bisa dibayangkan. Ini pembahasan tentang ar-raddu ala syubhah. Ini bantahan terhadap satu syubhat bahwa sungguh iman dengan tanpa amal cukup untuk masuk surga. Nggak benar. Iman tanpa amal cukup untuk masuk surga. Walaupun memang sering kita dengar, pada akhirnya orang ke surga, tapi kita harus ke neraka dulu. Dan nggak bisa dibayangkan betapa sengsaranya di neraka. Awalu tilkal aqabah aqabatul iman. Bermula awal demikian aqabah, demikian bukit-bukit yang harus kita lewati, yaitu aqabatul iman. Aqabah iman. Annahu, bahwa sungguhnya seseorang hal yaslamu minas salbi, apakah selamat ia daripada salbi? Dari salbi maksudnya dari diambil imannya. Kalau kita mengandalkan iman doang, apakah ada jaminan bahwa kita akan selamat dari kehilangan iman? Nah, ada jaminan enggak kalau kita meninggal akhirnya dengan husnul khatimah? Itu maksudnya. Bermula awal demikian tangga, bukit, itu bukit iman. Annahu, bahwa sungguhnya seseorang apakah selamat ia daripada salbi, daripada dihilangkan imannya? Siapa yang bisa menjamin bahwa bahwa kita akan selamat meninggal dalam keadaan beriman? Amla. Nah, apakah selamat ia daripada diambil imannya atau tidak selamat? Wa iza wasala, dan apabila sampai ia, katakanlah pada akhirnya dia akan sampai ke dalam surga. Wa iza wasala, bila sampai ia, yakunu, ada ia itu jinniyan, janniyan, ada ia itu surga muflisan, surga yang. Wa idza wasala, bila sampai ia, yakunu, ada ia itu janniyan, ada ia itu seorang yang berada dalam surga lagi yang miskin. Kalau cuma ada iman, kalaupun kita masuk ke dalam surga, pada akhirnya kita janniyan. Janniyan ini seorang penghuni surga muflisan, yang miskin. Seorang penghuni surga yang miskin. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, bunyi ayatnya, nikmatilah kamu dalam surga bima kuntum ta'malun, ya, dengan sebab amal-amal kamu dulu. Artinya kenikmatan surga didapati dengan amal-amal yang ada di dunia. Ya. Kalau cuma iman tanpa amal, kalaupun sampai kepada surga, jadi ia itu janniyan, seorang penghuni surga yang muflis, yang nggak punya apa-apa.
Qala Hasanul Basri rahimahullah, berkatalah Hasan Basri rahimahullah, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, akan berkatalah oleh Allah Ta'ala bagi hambanya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Udkhulul jannah bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, waqtasimuha bikadri a'malikum, bagi-bagi olehmu akannya surga dengan kadar amal kamu. Jadi kalau kita masuk surga tanpa amal, sampai ke sana, ya mungkin fasilitasnya akan berbeda. Begitu lebih kurang. Nah, kesimpulannya, marilah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, jangan hanya sebatas berteori saja. Barangkali begitu yang bisa saya pahami. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Walhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.